Apakah Pajero Sport masih bertahan dengan mesin dieselnya, atau akhirnya juga akan menggunakan mesin hybrid seperti adiknya si Xpander yang katanya juga akan kedapatan mesin hybrid? Halo semuanya, balik lagi YouTube channel CVT Indonesia. Dan bersama kami, Reza RFR. Hari ini kami sedang bersama Mitsubishi Pajero Sport Dakar, yang mana ini merupakan varian facelift-nya. Yes, Mitsubishi Pajero merupakan salah satu dari beberapa mobil yang dijual di Indonesia yang hanya available dengan opsi mesin diesel saja, atau mesin berbahan bakar diesel atau solar. Namun kalau kita lihat zaman sekarang, dengan harga diesel yang semakin meroket dan juga semakin jauh ya gapnya antara harga diesel dengan harga BBM bensin biasa gitu ya, membuat kami sangat bertanya-tanya sekali apakah mobil diesel masih memiliki masa depan di Indonesia maupun di global. Karena kalau kita lihat seperti di India misalnya, kita lihat tampilkan harga diesel. Harga diesel jauh sekali lebih tinggi dibandingkan dengan harga bensinnya. Malaysia, harga diesel juga lebih tinggi dibandingkan dengan harga bensinnya. Amerika, harga diesel juga lebih tinggi dibandingkan dengan harga bensinnya. Indonesia tanpa terkecuali, harga diesel juga lebih tinggi dibandingkan dengan harga bensinnya. Ya memang kalau di Indonesia masih ada satu BBM untuk mobil berbahan bakar diesel yang masih cukup terjangkau. Itu semua karena disubsidi dan memang menggunakan campuran bahan nabati, yaitu kelapa sawit, ya, solar dengan B30 sekarang, yang harganya bisa di 6.800 per liter. Namun kalau kita perhatikan, walaupun misalnya beberapa mobil sejatinya masih bisa ya, seperti Pajero Sport ini yang kami bawa yang memang ya masih belum Euro 4, yang artinya masih bisa mengkonsumsi itu. Tapi sekarang tidak elok atau tidak etis jika mobil-mobil seperti Pajero Sport, Fortuner, jika berujung mengisi bahan bakar tersebut. Akan banyak SJW yang menyerang, memviralkan, yang mana membuat orang reluctant dan ujungnya memakai Dexlite sebagai opsi paling terjangkau dari bahan bakar diesel. Yes, Dexlite saja per November kami syuting dengan Pajero Sport ini sudah menjadi bahan bakar diesel paling terjangkau, yang mana harganya saja sudah menyentuh di 18.000 per liter. Wow, menyakitkan sekali bukan? Topik kali ini akan sangat menarik. Kita akan membahas alasan kenapa mobil diesel masih layak untuk dimiliki, dan juga 5 hal alasan mobil diesel memang sudah layak digantikan. Sebelumnya kamu cerita sedikit tentang diesel. Diesel pertama kali dibuat atau diciptakan mesin dengan bahan bakar diesel oleh pembuatnya sendiri yang nama belakangnya diesel juga, yaitu Rudolf Diesel. Yang mana memang ciri khas dari mobil-mobil diesel itu memiliki putaran mesin yang lebih cepat limitnya, dan juga cenderungan memang zaman dulu sering digunakan juga untuk mobil-mobil yang memiliki muatan besar, yang sering dipakai untuk bekerja dan segala macamnya. Dan itulah kenapa makin kesini diesel makin populer, karena dulu sebelum pembatasan bahan bakar dan juga terjadi kelangkaan, memang bahan bakar diesel itu tidak terpaut jauh. Seperti kita ingat dulu harga diesel saja masih di 5.150, masih di awal 2022. Dexlite dan juga Dex itu masih di 9.000 dan juga 12.000 paling mahal waktu itu. Tapi di akhir-akhir tahun 2022, di mana pemerintah sepertinya menginginkan sekali mobil listrik menjadi opsi terbaik selain mobil bensin biasa, menggantikan diesel. Diesel perlahan-lahan digantikan, dan bahkan kalau kita tahu saja di November ini akan meluncur Toyota Innova, yang mana sekarang varian dieselnya sudah hilang. Tidak seperti dulu lagi ada varian bensin dan juga diesel. Generasi terbaru Innova sekarang sudah full
bensin dan juga bensin hybrid. Jadi sudah digabungkan dengan motor listrik. Kenapa hybrid yang menggantikan varian diesel? Karena beberapa hal dan aspek-aspek keunggulan dari mobil diesel sudah bisa digantikan dengan mobil hybrid. Apa saja itu keunggulan mobil diesel? Yang pertama, yaitu torsi besar. Yes, dengan teknologi mobil diesel modern ya, terutama misalnya seperti di Mitsubishi Pajero Sport ini, dengan kapasitas 2400 cc, dihimbuhi dengan VGT, Variable Geometry Turbo, mobil ini bisa loh menghasilkan tenaga hingga 181 PS. Yang lebih menariknya lagi adalah torsinya. Yes, torsi mobil ini saja mencapai 430 Nm, yang mana itu cukup besar. Besar sekali kalau kami bilang bahkan. Dan kita bisa ambil contoh lagi yang teknologi lebih advance lagi. Seperti Santa Fe namanya teknologi Smart Stream. Itu torsinya bisa lebih besar lagi dengan konfigurasi mesin yang lebih kecil sebenarnya, 2200 cc saja. Tenaganya bisa di 202 PS dan torsinya bisa sampai 441 Nm. Itu luar biasa banget. Teknologi diesel itu sangat diuntungkan sekali dengan adanya torsi yang sangat besar itu. Torsi yang besar bisa digunakan untuk banyak hal seperti performa yang baik dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan untuk mengangkat barang dan segala macamnya. Yang kedua yaitu adalah mesinnya cenderung lebih tahan banting. Itulah kenapa memang juga membuat sejak tahun 2000-an ke atas, sejak bensin juga semakin mahal, orang lebih option ke diesel. Perawatan dari mesin diesel itu terjangkau banget. Bayangkan saja kami sudah buatkan hitung-hitungan untuk perawatan dari Mitsubishi Pajero Sport saja. Terjangkau banget, tidak rewel lah. Kalau kalian buat ini pakai untuk capek-capek, mobil harian kalian, mobil tempur kalian, mobil ini siap banget. No wonder untuk ditambang-tambang, biasanya mobil-mobil diesel lah yang diunggulkan. Dan makanya juga di Indonesia, meskipun di rata-rata belahan dunia lain, mobil diesel itu benar-benar udah nggak ada lagi yang varian harga terjangkaunya, tapi khusus untuk Indonesia masih diciptakan solar untuk menyokong mobil-mobil komersil seperti truk, bus, dan juga misalnya pengiriman-pengiriman dan juga bulldozer dan yang lainnya. Developing countries yang mana memang sektor komersil masih sangat besar di sini. Yang ketiga yaitu lebih efisien. Yes, punya torsi yang besar, jadi menggerakkan mobil itu tidak effort, sehingga pada RPM yang rendah kita sudah bisa menggerakkan mobil. Jadi ketika di jalan biasa maupun jalan tol, kami ketika di jalan tol saja seperti ini, kecepatan 100 km per jam, berjalan hanya di 1500 RPM saja. Itu artinya tidak membutuhkan putaran mesin yang cukup tinggi untuk menggerakkan mobil kita. Bisa di dalam kota di 10,3 km per liter, dan rute luar kotanya bisa di 14,8 km per liter. Itu artinya rute kombinasi bersama dengan mobil ini bisa di 12,55 km per liter. Masih terjangkau banget mobil ini. Mobil diesel yang punya teknologi lebih advance lagi seperti Kia Grand Carnival dan juga Palisade, Santa Fe, kami mampu menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi lagi di mobil-mobil tersebut. Yang mana bisa berdampak baik untuk misalnya kalau kalian mengincar efisiensi. Walaupun memang bahan bakar dieselnya memang sekarang semakin tinggi, paling terjangkaunya saja sudah di 18.000 per liter. Namun dengan efisiensi tersebut itu mampu membantu banget. Kita hitung aja dari yang Pajero Sport ini. Pajero Sport memiliki kapasitas tangki full tank di 68 liter. Itu artinya full tank di 1.224.000. Dengan 1.224.000 kalian bisa berjalan sejauh 853 km. Itu artinya kalian bisa berjalan hingga ke Surabaya sekali isi aja dan masih sisa range-nya. Jadi itu masih terjangkau banget. Jadi bayangkan aja kalau misalnya kalian commute gitu ya. Seminggu misalnya pakai mobilnya sejauh 700 kilo deh gitu. Kalian masih ada sisa, jadi bisa seminggu lebih 1,2 juta. Yang keempat yaitu adalah nikmat sekali untuk long distance cruising. Jadi kami bilang bahwa mobil ini ketika kami uji efisiensi luar kota, ketika berjalan di 100 km per jam saja ia mampu menahan di 1500 RPM. Emang mobil ini tuh kalau buat jalan jauh enak gitu. Cruising mobilnya tuh karena torsi di awalnya besar, kita gas dikit aja dia langsung gleser gitu rasa mobil. Itulah kenapa alasan mobil diesel enak banget untuk dipakai ke perjalanan luar kota. Nih, kami pakai ke perjalanan luar kota seperti ini. Kalian tuh nggak ngos-ngosan seperti layaknya mobil bensin lainnya. Mobil bensin lainnya kalau dipakai dengan kecepatan 100 km per jam pasti at least 1800 udah paling bagus itu. 2000. Ini cukup di 1500 saja sudah bisa menggerakkan mobil. Jadi enak banget untuk perjalanan jauh, long distance cruising. No wonder memang
travel bus gitu ya, atau truk yang sering perjalanan jauh untuk ngirim-ngirim atau membawa penumpang, itu pakainya mobil bahan bakar diesel. Yang terakhir adalah dengan torsi besarnya tersebut, ketahanan dari mobilnya memang tahan banting. Mobil ini siap banget kalau pengen kalian ajak untuk off-road. Yes, mau off-road sama mobil ini gampang banget. Bayangkan aja, ini kami sedang menguji varian Pajero Sport yang 4x2 loh. 4x2 aja mau diajak off-road sama nanjak-nanjak atau segala macam. Gampang banget, gak kesulitan sama sekali. Meskipun dia bukannya option 4x4. Bagaimana lagi dengan yang option 4x4? Biasanya lebih kuat lagi untuk nanjak-nanjak. Dan biasanya juga memang mobil-mobil yang dipakai untuk off-roader, yang bener-bener off-road gitu ya, memang diberikan mesin diesel. Kita ingat saja Land Cruiser juga pakai mesin diesel. Tapi memang selain hal-hal positif yang dimiliki oleh diesel memang mau nggak mau seiring berjalannya waktu, sepertinya kalau kita perhatikan, baik pabrikan-pabrikan maupun pengusaha bensin atau pengusaha minyak, sepertinya sudah memiliki kesepakatan, yaitu sudah yuk bersama-sama untuk meninggalkan diesel. Dan kami menemukan 5 alasan kenapa diesel sudah mulai harus ditinggalkan. Yang pertama yaitu emisi gas buang yang lebih tinggi dibandingkan dengan mobil bensin biasa. Yes, seperti kita tahu, diesel terkenal cumi-cumi darat ya kan. Ya apalagi kalau kalian remap, mobil jadi memiliki tenaga yang lebih tinggi, itu biasanya otomatis cumi-cuminya keluar, atau perawatannya tidak baik, jadi cumi-cuminya keluar. Kalau misalnya diesel-diesel modern seperti Pajero Sport ini masih belum keluar ya pas asapnya, atau misalnya di Palisade masih belum keluar asapnya. Tapi kalau misalnya di truk yang sudah tidak terawat lah, atau mobil-mobil diesel zaman dulu yang juga sudah tidak terawat, biasanya menghasilkan polusi yang lebih buruk dibandingkan dengan mobil bensin biasa, atau misalnya sekarang ada option hybrid maupun mobil listrik. Dengan asap yang ia keluarkan, dia membuat awan di kota-kota di Indonesia tidak seindah kota-kota di luar negeri. Kalau kalian perhatikan, kalau syuting di Indonesia itu pasti awalnya hazy, berawan, awannya agak gelap gitu ya. Itu polusi dari, termasuk anjirnya yang mobil diesel gitu ya. Lalu yang kedua yaitu polusi suara. Mobil diesel ini punya kecenderungan memang putar mesinnya suaranya besar sekali ya. Kayak jadi memang kalau di beberapa negara seperti di Eropa, pengeluaran suara itu juga bagian dari pengujian emisi. Jadi polusi suara itu juga bagian dari uji emisi. Jadi kalau misalnya berisik dan segala macam, itu juga berpengaruh. Sedangkan mesin diesel dibikin sehalus-halusnya saja. Diesel paling halus yang pernah kami dengar itu adalah mesinnya Seltos. Dan sehalus-halusnya saja, menurut kami masih berisik gitu. Ketiga yaitu R&D lebih mahal. Yes, mesin diesel dari dulu, karena memang dengan kelemahan-kelemahan yang ia miliki, dia tidak emisi gas buangnya lebih tinggi dan segala macamnya, walaupun menghasilkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik ya. Tapi untuk menciptakan dia supaya tidak polusinya gas buangnya tinggi dan tidak berisik, itu membutuhkan research and development, biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan mendevelop mobil listrik bahkan. Itulah kenapa kan sepertinya brand-brand sepakat untuk tidak mendevelop mobil diesel lagi, termasuk Toyota yang terkenal Innova itu dari dulu selalu kijang ya, selalu punya varian diesel untuk ya karena untuk badak-badakan gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan dan digantikan dengan hybrid, karena memang akan jauh lebih murah untuk mendevelop mobil dengan hybrid dibandingkan mendevelop diesel dengan segala kelemahannya untuk dibuat menutupi kelemahan-kelemahan tersebut gitu. Yang keempat yaitu perannya sudah mulai digantikan dengan mobil hybrid. Yes, kenapa bisa digantikan dengan mobil hybrid? Seperti tadi kita bilang, mobil diesel itu punya torsi besar, itu lebih efisien. Diesel itu juga enak untuk long distance cruising dan juga capable untuk diajak off-road. Oke, 4 poin itu yang kami ambil dari 5 keunggulan diesel yang sebelumnya. Dan 4-4-nya itu sudah bisa kami bilang digantikan semuanya dengan mobil hybrid. Torsi besar, kita ingat saja Camry hybrid, torsinya bisa mencapai 300 Nm. Karena memang dia menggabungkan torsi yang ada di mobil bensin yang biasa gitu ya, digabungkan dengan motor listrik. Motor listrik yang terkenal dengan instant torque dan torsinya besar. No wonder memang torsi akhirnya ya digantikan. Jadi kalian menggunakan torsinya itu bisa untuk hal-hal seperti long distance cruising, performa yang baik, akselerasi mobil biasanya mobil kalau hybrid memiliki akselerasi yang lebih baik.
Kami contoh aja Camry Hybrid yang bensinnya di 9 detikan. Sedangkan yang varian hybrid di 7 detikan. Hingga untuk perjalanan jauh itu juga sangat membantu sekali. Dan yang terakhir capable untuk off-road. Iya, ada salah satu mobil yang nantinya rumornya akan meluncur tahun depan di Indonesia, yaitu Grand Vitara, yang mana sudah juga menggunakan teknologi full hybrid dan sudah dites di India. Ternyata dipakai untuk off-road, mobilnya sangat capable. Kami tunjukkan footage-nya, di mana Grand Vitara tuh benar-benar sangat luar biasa mampu ya. Tanjakan yang sudah berlumpur dan segala macam yang untuk off-road tidak mungkin tidak bisa. Itulah kenapa memang peran diesel sudah semakin bisa digantikan dengan mobil hybrid. Yang terakhir yaitu bahan bakarnya memang langka. Tidak hanya bahan bakar diesel sih sebenarnya, bahan bakar minyak biasa pun juga sekarang sudah langka. Sepertinya perusahaan minyak sudah sepakat melihat dari tren dari mobil-mobil bensin yang dan pabrikan-pabrikan juga sudah ibarat kata mager ya untuk mendevelop ulang mobil-mobil diesel mereka. Sehingga wajar varian bahan bakar diesel juga tidak dibuat supaya bisa lebih terjangkau lagi. Karena memang kalau dibuat seperti itu, konsumennya juga sudah semakin dikit, pabrikan yang mengelurkan varian diesel juga semakin dikit, ongkos untuk mendevelop solar atau diesel juga akan lebih tinggi. Wajar juga harganya, barangnya juga makin langka, scarcity, harga juga semakin mahal. Itulah kenapa 5 hal diesel memang sudah seharusnya digantikan. Dan no wonder di beberapa mobil hybrid lah sekarang sudah menjadi option untuk selain varian bensin. Dan kita lihat saja nanti ke depannya Pajero Sport apakah di generasi terbarunya yang rumornya akan keluar di tahun depan 2023 atau 2024, apakah Pajero Sport masih bertahan dengan mesin dieselnya atau akhirnya juga akan menggunakan mesin hybrid seperti adiknya si Expander yang katanya juga akan kedapatan mesin hybrid. Nanti kita lihat tahun depan. Tapi bagi kalian yang masih tertarik dengan keunggulan-keunggulan mesin diesel yang kalian bisa bilang tadi, yang kami bilang 5 hal tadi ya, seperti torsi besar, mesin tahan banting, lebih efisien, enak untuk long distance cruising, dan juga capable untuk off-road, kalian bisa kok masih membeli Pajero Sport ini. Yang baru ini masih bisa beli melalui website kami di civicindonesiacars.co.id, dan mobil-mobil diesel lainnya juga masih bisa melalui website kami di civicindonesiacars.co.id. Mau bandingin mobil diesel apa saja kalian juga bisa lihat di sana. Namun kalau kalian merasa mobil diesel baru itu terlalu tinggi harganya, ada option yang sangat menarik sekali, yaitu membelinya melalui mybcaf.uscar. Karena semuanya juga akan bekas pada waktunya. Seperti Pajero Sport, mobil ini pun juga nanti kedepannya juga akan menjadi mobil bekas. Jika manusia orangnya juga sudah mulai, misalnya pemilik mobil ini sudah takut untuk membeli mobil diesel dan merasa mobil diesel sudah tidak layak. Tapi bagi kalian yang masih sangat cinta sekali dengan mobil diesel, kalian bisa membelinya melalui mybcaf.uscar. Kalian bisa cari tuh berbagai macam varian mobil diesel, mulai dari Pajero Sport, Innova, Fortuner, dan lain-lain. Palisade, Santa Fe juga ada. Cek aja di mybcaf.uscar, di sana lengkap banget, banyak banget pilihannya, dan pastinya sudah disertifikasi oleh BCA Finance, dan pastinya juga bisa menggunakan jasa bantuan leasing dari BCA Finance. Dan sebelum kalian menggunakan jasa bantuan BCA Finance, kalian bisa planning financial kalian melalui aplikasi Vina. Kalian bisa download aplikasinya melalui smartphone kalian. Jadi kalian bisa dulu buat simulasi nih. Kira-kira kalian cocok pakai DP berapa ya? Kira-kira cicilannya mau berapa tahun tenornya? Kalian bisa buat dulu simulasinya melalui aplikasi Vina. Oke Civities, itu aja dari kami membahas soal kelanjutan dari mobil diesel. So, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civity Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Mohon maaf jika suara kami habis, karena suara kami lagi sering terpakai ini karena ada beberapa mobil yang sedang sering kami review, jadi suara kami mau nggak mau agak sedikit serak-serak basah. Oke, jangan lupa juga follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Oke, kami Reza Rever, kami pamit undur diri.